Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Semangat Merdeka. Enggak Agustus. Semangat kali bro. Kenapa hari ini semangat kali? Baru siap liburan. Oh iya. Ya untuk video liburannya nanti kita upload di TikTok ya. TikTok Tribun Medan Explore. Bentar lagi bakal diupload. Jadi Tribuners yang kepengen cari rekomendasi untuk liburannya bisa ditunggu nih. Nanti sore bakal diupload untuk video rekomendasi wisatanya di Tribun Medan Explore. Tuh dia. Oh sengaja pakai baju itu. Agak ini ya, segmented anaknya hari ini ya. Baiklah Tribuners, kita kembali lagi di acara Selamat Sore Medan nih bersama saya Molly dan juga Tazli. Di acara yang paling berbahagia tentunya ya kan. Jadi kita hari ini bakal membacakan 3 berita menarik yang bakal kita ulik bersama reporter yang sudah standby nih Tribuners. Dan juga yang menyaksikan kita di TikTok, jangan lupa tap terus layarnya supaya menyebar beritanya. Iya, jadi ini memang up to date dari beritanya ya, bukan Bang? Beritanya udah tadi pagi, tapi kita update bersama reporternya. Apa nih berita terbarunya? Mungkin reporter kita belum sempat untuk ngetik, naikin ke portal. Jadi kita langsung nih nanyain ke reporternya. Baiklah, ini berita pertama nih Tribuners. Jadi ada aksi geng motor lagi nih yang meresahkan dan bahkan semakin barbar nih Bang. Ini terjadi di Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan pada hari Minggu tanggal 14 Mei sekitar pukul 2 WIB dini hari. Jadi subuh bisa dibilang ya. Jadi ada 2 orang yang melakukan menebas seorang 2 remaja dengan menggunakan senjata tajam. Jadi perkiraan umur antara pelaku dan korban ini sama-sama masih remaja, 17 tahun. Cuman geng motornya ini katanya 5 orang dengan menggunakan 2 sepeda motor, satunya tartik, bahasanya tarik 3. Kalau orang Medan pasti tahu ya. Yang satunya lagi tuh boncengan berdua. Nah, yang melakukan penebasan itu yang tartik, Bang. Jadi ini korban lagi keluar pada pukul 2. Mungkin Tribuners bakal tanya, kok keluar sih jam segitu ngapain gitu. Korban ini lagi mau beli paket atau beli pulsa kuota habis kali, mungkin dia mau mabar nggak bisa gitu kan, keluarlah dia di jam segitu, ternyata diikutin nih sama para pelaku. Terus yang tartik itu langsung datang, langsung menghunuskan sajamnya dan mengenai pinggang korban. Langsung ada jahitan Bang. Ini ada videonya Tribuners, kita langsung saksikan aja video berikut ini. Topir Jawa juga. Pelangkon. Jadi dari mana gitu? Dari Mertubung. Begitu sampai di Aloha, ada ngikuti dari belakang. Di situ kena tebas. Ada berapa orang itu pelakunya? Pelaku 5 orang, yang ngebacok kami naik kereta Vario 3 orang. Ada 5 orang. Semua bersenjata tajam. Enggak terlalu nampak. Sekitar jam berapa itu deh? Jam 2. Dan untuk di lokasi posisinya bagaimana? Ramai atau bagaimana? Sepi. Sepi ya. Dia itu ada tahu kenal orang itu? Tidak kenal. Kalau dari perawakan orangnya bagaimana? Masih muda atau bagaimana? Masih muda. Umuran berapa? Sebenarnya saya 17. Orang ada berapa orang? 3 orang. 3 orang. Dengan 3 orang 2 kereta. 2 kereta. Mereka pelaku? Pelaku 5 orang 2 kereta. 2 kereta ya. Ada yang nggak curiga deh? Ada sempat beri perlawanan apa gimana perlawanan? Nggak beri perlawanan. Langsung ditebas saja? Langsung tebas. Ada berapa kali dia membacok? Sekali. Sekali ya? Kena di bagian? Pinggang. Pinggil ya? Dan itu untuk lukanya ada berapa jahitan? 4 jahitan. Setelah adik kena tebas, bagaimana kelanjutannya? Saya minta tolong warga. Terus Tolong, setelah warga antarkan saya pulang. sempat kejar-kejaran juga. Sempat. Kami yang ngejar kawannya tadi Kemana mereka lari? ke Ileng. Jalan Ileng. Jalan Ileng. Dan ini udah dilaporkan nggak ke polisi? Belum, saya nggak tahu. Pasti hari itulah. Nggak, kalau dari abang sendiri udah melaporkan? Belum. Dan yang ini untuk kasusnya ini bagaimana harapan abang kepada para pelaku? Setelah ditemukan. Sekarang ditangkap ya. Nah ini para geng motor nih mentalnya kayak mana ya Bang? Psikopat ya. Cobalah apalah salah anak muda itu yang cuman beli paket tiba-tiba langsung diunuskan sajam kayak gitu. Apa? Dapat titel apa rupanya dia? Itulah. Dapat genius apa sih? Kebanyakan main game. Jadi adrenalinnya itu kayak game dia buat. Emang untuk adrenalin itu terpicu dari game juga.
Kan ada game yang datang serang orang, Ada, datang, itu dia merasa dia hero-nya di situ. Oh, itu bukan hero, Apa geblek. tuh? Kok penjahatnya itu kalau kayak gitu. Kalau hero itu kan menolong orang-orang yang susah ya. Yang dicontoh tuh yang bagus-bagus gitu. Kalau memang terhipnotis dari game ya, itu yang bagus-bagus. Kayak yang ada nenek-nenek susah jalan, dibantu gendong, itu baru hero. Kalian pun bakal viral nih, tiba-tiba ada yang videoin, terus naik nih banyak yang ikut senang dengan apa yang dilakukannya, tindakannya. Kan banyak orang yang keren nih anak mudanya nih, masih muda kayak gini. Kayak salah satu nih akun TikTok Pandawa, Bang tahu nggak? Pandawara. Oh iya. Pandawa itu ini Apa? mie apa? Ayam Lapar mall. Ayam Pandawara. Jadi kalau Pandawara itu kan mungkin Tribuner sudah tahu juga ya, yang kayak melakukan aksi bersihin selokan, sungai, dapat apresiasi. Bahkan ini dapat apresiasi dari polisi. Itu yang dicari sama anak-anak remaja ini, makanya melakukan hal itu. Ya, kadang jiwa kita remaja itu kan bergejolak. Emosi aku. Tak tentu arah. Ketika sudah dewasa dia berpikir, kok aku bodoh kali ya, kayak nggak punya otak. Dulu aku gini. Setelah dewasa baru dia sadari. Nah, itulah perlunya pengarahan dari orang tua. Bahkan lingkungan Pengarahan sih, Bang. dari lingkungan. Benar. Bagaimana? Karena faktor lingkungan juga nih kan yang kayak menghasut, ayo kita kayak gini gitu. Jadi dia kayak ala lemah kali kau kalau nggak bisa gitu ya kan. Iya. Dan syukurnya dalam kasus ini korbannya itu selamat. Iya, itu tadi korban. Langsung yang diwawancara sama reporter kita itu korban dan 4 jahitan tadi ya katanya ya. Dan ini Tribunal, sebelum kita masuk ke reporter kita nih, ada yang komen di TikTok, Bang. Bahas penembakan Serbia. Mohon maaf Tribuners, jadi ini untuk program Selamat Sore Medan, dikhususkan untuk berita-berita lokal. Nggak sampai kita ke sana. Atau Sumut lah paling jauh. Nggak mungkin wartawan kita suruh ke Serbia sana kan. Jauh kali. Baiklah, kita langsung ke reporter kita yang udah standby. Ada Bang Aprianto. Halo Bang. Ya, halo, selamat sore Kak Modi dan Bang Fazli. Iya, di Serbia Bang. Lagi di Medan Labuhan. Oh, nggak bisa Bang ke Serbia tuh. Soalnya ada yang minta bahas penembakan Serbia. Bang terjun lah please. Dikirim dulu lah tiketnya Kak. Oh. Wow, mari kita ajukan ke kantor ya. Mau aja ya. Kalau kayak ini mau. Apa tuh yang lagi perang? Rusia sama Ukraina mau? Itu mikir 2 kali dulu Kak. Baik. Oke, Bang, ini gimana Bang kronologi dari peristiwa aksi geng motor ini, dan apakah korban sudah membuat laporan ke pihak kepolisian? Silakan Bang Aprianto. Ya Kak, selamat sore Tribunal. Untuk korban ini bernama Awadudin ini hingga saat ini pun tidak membuat laporan ke pihak kepolisian. Dan namun tadi saya juga sempat konfirmasi ke Kadif Reskrim Polsek Medan Labuhan, yaitu Agus Purnomo. Dia juga mengaku belum ada laporan atau informasi yang didapatkan tentang pembacokan ini. Namun sempat saya tanya juga apakah bakal ada tindak lanjut dari pihak kepolisian. Sampai saat ini Kadif Reskrim tidak membalas atau tidak menjawab pertanyaan saya tadi. Dan untuk kronologi ini terjadi pada Minggu dini hari sekitar pukul 2 WIB, di mana korban ini sedang hendak pulang ke rumahnya, yang di mana dia baru saja dari kawasan Kelurahan Martumo, baru saja membuat paket internet atau pulsa. Dan pada saat di tengah jalan di simpang Alohan, dia tiba-tiba diikuti 2 sepeda motor, di mana ada 5 orang, yang satu sepeda motor berbonceng 3 dan satu berbonceng 2. Yang pelaku berbonceng 3 ini secara tiba-tiba langsung membacok bagian pinggang si korban dan langsung melarikan diri, yang dimana mereka melarikan diri ke kawasan Jalan Mileng. Si korban ini pun sempat berteriak di lokasi tersebut meminta pertolongan dari masyarakat, dan dia juga sempat berusaha mengejar para pelaku karena kan memang dia sudah panik dan emosi. Dia juga sempat mencoba mengejar tanpa berpikir panjang. Namun dia tidak berhasil mengejar para pelaku, dan dia pun diantarkan masyarakat untuk pulang ke rumahnya. Dan juga sedikit informasi, pada malam minggu juga terjadi tidak jauh dari lokasi tersebut, yaitu aksi pembegalan, yang dimana ada seorang remaja baru saja pulang dari
rumah orang tuanya, tiba-tiba dihadang 4 sepeda motor yang berjumlah 8 orang yang langsung mengacukan senjata tajam, hingga si korban ini pun terjatuh masuk ke parit dan sepeda motornya pun berhasil dirampas para pelaku. Waduh, itu Begitu malam Kak minggu Moli ya? dan Bang Taslim. Ya, pada malam minggu. Lokasinya di mana itu, Aprianto? Lokasinya di Jalan Ileng tersebut, Bang, tidak jauh dari Jalan Ileng, Oh, dan tepatnya di depan kantor camat Marela. Oke, tadi abang sebutin kalau kanitnya itu belum ada kasih jawaban ya. Abang ada coba tanyain ke bawah-bawahannya nggak? Untuk saat ini selama ini saya selalu konfirmasi ke Kapolsek dan ke Kanit Reskrim, dan dari Kapolsek sendiri mengatakan untuk konfirmasi ke Kanit Reskrim. Namun memang dalam beberapa akhir ini asal ada kasus Kanit Reskrim agak sulit dihubungi. Dan Kenapa, Bang? Mungkin karena seringnya terjadi kasus kriminal di kawasan dia, Kak. oh, siapa nama Pak Kanit Reskrimnya? Aduh. Itu Agus Purnomo, Kanit Reskrim Polsek Medan. Oh, Bang Agus. Oh, dekat kali ya sampai panggilnya Bang ya. Iya, biasa Kenapa? Kanit sekarang nggak tua-tuanya. Sering ngopi ya bareng? Enggak. Enggak. Kenapa nih Bang Agus ya ikutlah ya? Kenapa nih Bang Agus nggak mau balik? Jangan ke- pas paparan penangkapan narkoba aja, undang-undang wartawan, kan supaya kita naik prestasinya kan. Kita kan butuh konfirmasi nih terkait marak kali ya aksi geng motor untuk di daerahnya. Apakah memang Bang itu untuk di lokasi sering ada patroli nggak? Dari informasi yang sisa kemarin saya konfirmasi ke Kanit Reskrim, dia menyatakan bahwa tim Sabara tiap hari melakukan patroli. Namun kenyataannya tiap minggu itu selalu ada terjadi aksi geng motor ataupun pembegalan di wilayah hukum Polsek Medan Labuan. Aprianto, di situ kan juga termasuk wilayah hukum Polres Belawan ya. Kalau kita tahu tim Tawon itu bentukannya Polrestabes Medan. Nah, kalau untuk Polres Belawan sendiri apa tim pemburu apanya kejahatannya? Ya, untuk di Polres Belawan sendiri ada satu tim yang dibentuk Kapolres yang bernama tim Naga Merah. Tim Naga Merah? Naga Perak. Ya, tim Naga Merah. Oh Perak. Oh. Dan dari pengakuan Kapolres sendiri, tim Naga Merah ini selalu berpatroli setiap malam di wilayah hukumnya. Tapi mungkin nggak punya TikTok ya, makanya kurang ini ya. Apa Kalau hubungannya? tim Tawon itu punya TikTok dia, Oh. makanya sangat dikenal. Dan juga mungkin kerjanya minim juga ya. Oh, aduh, mulutnya agak pedis ya. Soalnya kita belum nampak nih hasil dari tim Naga Merah. Dengan banyaknya maraknya aksi geng motor ini ya, Bang. Dan juga di Jalan Ileng itu penerangannya minim ya, maka juga para pelaku ini nekat melakukan Iya, Bang, aksinya. memang penerangannya agak kurang untuk di Jalan Ileng. Iya, Kak, memang di lokasi tersebut memang cukup gelap, dan juga memang kawasan tersebut kawasan gudang, Kak. Oh, gudang ya. Lumayan sepi berarti ya untuk daerah situ, apalagi jam 2 nih. Jadi ini masih belum ada respon dari Kanit ya, Bang. Untuk korban sendiri seperti apa nih, Bang? Harapannya nih untuk, kan itu 4 jahitan berarti nggak gede banget ya? Ya, untuk luka dalamnya tidak besar, Kak, tapi untuk sabetannya lumayan panjang, Kak. Karena memang Oh, menggunakan celurit para pelaku ini bacok. pakai celurit. Jadi yang untuk yang dalamnya doang Pas di yang ujung itu dalam dia. Di ujung biasanya dalam, kemudian yang Ih, di pangkalnya itu dia mungkin nggak dijahit. karena cuma tegores gitu ya, nggak terlalu dalam ya. Jadi gimana harapan dari korbannya nih, Bang? Ya, Kak, dari harapan Awaludin Hasim sendiri, dan memang pasti ingin para pelaku ini segera ditangkap, karena memang mereka juga khawatir kedepannya jika hendak keluar malam akan terjadi kejadian yang serupa. Jadi mereka meminta pihak kepolisian segera menangkap para pelaku tindak kejahatan, terutama begal dan geng motor. Oke deh kalau gitu, Bang, sama dikejar terus tuh Bang Agusnya, jangan nggak sampai beri konfirmasi. Nanti kalau ada konversi pers, abang aja yang ngilang. Kalau dia ini nggak dapat ikut ngilang aja, biarin aja dia. Iya. Mana tahu dia nonton ini, jangan kayak gitu dong. Butuh aja cari kita, sama-sama dong, ya nggak sih? Butuh aja cerita ya. Enggak. Keluar aja tadi. Operator sampai ketawa. Sampai kena bully kok aku saking emosinya. Baiklah Bang Aprianto, terima kasih atas laporannya, Bang. Makasih ya, Selamat sore, Kak sama-sama. Moli dan Bang Taslim. Iya.
Oke, Tribuners, itu ya aksi geng motor ini memang nggak selesai-selesai nih ya, apalagi di era Belawan itu. Pokoknya Tribuners, untuk warga daerah Belawan kalau misalnya khawatir, apalagi kita tahu sendiri tidak efisien ya apa yang dilakukan selama ini, buktinya aksi geng motor terus marak. Jadi ya Mungkin maksimalkan kinerja dari pulang tim jam 11. Naga Peraknya itu perlu ditingkatkan lagi. Namanya tim Naga Perak, harusnya naga tuh kan kencang, cepat terbang gitu, cut gitu. Naga Perak, hamparan perak. Berarti dia di hamparan perak aja mungkin dia kerjanya. Apa? Kan sama-sama perak. Nanti kita dicariin, Bang. Nanti Nggak Pemda apa-apa, ini ngopi. ada Kebetulan ngopi gratis. Perkara kopi gratis. Aduh, aku gak ikutan lah. Enggak, saya cuma ikut-ikutan. Ini skripnya ada, ini Bung Tasri yang buat. Aku buat gitu aja lah ya. Iya. Biar abang aja yang ngopi. Orang tuh baik-baik. Oh iya, cuman malas-malas. Ya. Baiklah Tribuners, sebelum kita lanjut ke berita kedua, jangan lupa kalian yang di TikTok tap Tap layar. Tap layar, banyakin Kalau ada mau likes-nya. nyawer ke Molly. Ke Molly ya? Iya. Bukan ke Tribun ya? Tanya nomor rekening. Aku bilang nggak boleh. Jadi ini tap layar nih supaya kita semangat ngasih tahu berita-berita update-nya setiap hari Senin sampai Jumat, Tribuners. Jadi pokoknya kalian ingat nih untuk di TikTok kalau kita tuh bakal live setiap hari Senin sampai Jumat jam 17 waktu Indonesia Barat. Disupport nih kitanya, dibantu supaya semangat nih para host-hostnya ya, Bang. Dengan tap layar atau berikan gift. Iya, apresiasi. Baiklah, kita lanjut ke berita kedua nih Tribuners. Jadi Kanit Reskrim lagi nih, Bang. Tadi Kanit Reskrimnya yang Medan Labuan itu tidak merespon reporter kita ketika dikonfirmasi. Nah, kalau yang ini Polsek Sunggal punya. Jadi AKP Suyanto Usman Nasution nih namanya. Dan juga ada penyidiknya yang bernama Bribka MR Tarigan, dilaporkan nih ke Propam Polda Sumatera Utara, Tribuners. Jadi kedua polisi tersebut dilaporkan karena diduga tidak profesional menangani kasus pemerasan yang menimpa seorang pria bernama Robinson Barimbing, warga Jalan Kemuning Raya, Kecamatan Medan Helvetia. Abang tahu nggak kasus Robinson ini? Agak rumit. Nanti kita minta wartawan aja yang menjelaskannya, karena di sini dia seperti apa ya? Ada menjadi korban pemerasan mobil. Nah, kemudian pelakunya sempat diproses, tapi mobilnya itu tidak balik gitu. Sekilas ya? Seperti itu ya. Pokoknya itu gambaran sedikitnya ya. Tapi lebih detailnya nanti sama reporter. Tapi sebelum kita ke reporter, kita saksikan dulu video berikut ini. Kedatangan kita kemari untuk mengadukan penyidik dari Polsek Sunggal yang kita anggap tidak profesional terhadap penanganan perkara kepada klien kita atas nama Robinson Barimbing, di mana Robinson Barimbing ini adalah korban pemerasan, di mana mobilnya satu unit Kijang Krista diperas oleh para pelaku. Pelakunya ini kan ada 4 orang yang mendatangi rumah dia, dan dia datang, berempat ini datang berdasarkan kuasa dari Rialan Purba. Lalu karena Rialan Purba ini mengaku bahwasanya utang istrinya 37 juta belum dibayar, lalu dia menyuruh 4 orang ini, Badik Renol Pasaribu atau Badik CS dan kawan-kawan, untuk mengintimidasi dan akhirnya merampas mobil dari abang ini. Pada saat perampasan yang ada di situ kan ada 4 pelaku, ada anaknya, ada Rialan Purba. Karena abang ini merasa keberatan, lalu abang ini membuat laporan ke Polsek Sunggal. Polsek Sunggal sudah menetapkan 5 tersangka. 1 orang udah dihukum 2 tahun atas nama Renol Pasaribu alias Badik. Yang lain belum diproses. Setelah kita surati bahwa baru 1 lagi tersangka atas Roni Simamora sudah ditangkap dan diproses. Tapi yang aneh, sampai saat ini barang bukti mobil yang menjadi objek dalam perkara ini belum berhasil disita oleh penyidik. Kita menganggap penyidik di sini kan tidak profesional. Kenapa? Pada saat kesempatan pertama, mobil itu tidak diamankan, dan pelaku lainnya tidak diamankan, sehingga menyulitkan proses penyidikan dalam perkara ini untuk dilimpahkan ke penuntut umum. Padahal menurut keterangan abang ini, beberapa hari setelah dilapor mereka cek TKP, mobil itu ada di situ gitu loh. Jadi kita minta agar kepada pelaku lainnya
segera ditangkap dan diproses. Kepada Rialan Purba ditetapkan sebagai tersangka, sebagai orang yang menyuruh melakukan, sebagai orang yang diduga turut melakukan atau membantu melakukan. Karena dugaan kita beliau itu adalah mastermind, dialah otaknya, karena awal permasalahan kan dari dia. Itu permintaan kita kepada penyidik, dan barang bukti itu kan agar segera disita. Dan menurut saya banyak kejanggalan dalam proses perkara ini setelah saya mencermati putusan terhadap Badik CS Renal Pasaribu di sini. Bahwasanya ini setelah saya cermati ini putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, bahwasanya di sini yang menjadi barang bukti itu hanya surat leasing, surat pernyataan. Nah itu ya udah ada dikasih kronologi sedikit nih terkait permasalahan yang dialami oleh siapa tadi? Robinson Barimbing. Oke, kita langsung aja ke reporter nih, ada Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah. Ya, halo Molly dan juga Bang Tajli. Selamat sore. Selamat sore. Bang, ini bisa diceritakan lebih singkat lagi dan lebih detail mungkin ya terkait permasalahannya, karena tadi Bapaknya agak bingung nih kita. Pokoknya secara jelasnya saja nih, apa permasalahan dari Robinson Barimbing ini, Bang Alfiansyah? Ya, baik Molly, Bang Tajli dan juga Tribuners. Ya, memang tadi ada korban yang mengaku korban pemerasan mobil ini mendatangi kantor Propam Polda Sumatera Utara, di mana kedatangannya itu untuk mengadukan Kanit Reskrim dan juga penyidik Polsek Polsek Sunggal maksud saya. Di sana dia mengadukan bahwasannya oknum penyidik dan Kanit Reskrimnya ini tidak profesional dalam menangani kasusnya, di mana sampai saat ini kasus tersebut sudah berjalan hampir 1 tahun dari bulan Juli 2022 kemarin. Sampai saat ini polisi masih menangkap 1 orang pelaku dan juga sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Namun hingga hari ini barang bukti berupa 1 unit mobilnya itu belum ada ditemukan oleh polisi ataupun belum ada dilampirkan yang dilimpahkan ke kejaksaan begitu. Kasus tersebut bermula dari adanya utang piutang antara istri Robinson ini dengan terduga pelaku juga bernama Boru Purba. Saat itu istrinya ini berutang 40 juta kepada si Boru Purba ini. Setelah itu dia ini membayar dengan cara menyicil gitu. Sudah ada 3 juta rupiah dibayarkan, namun si Boru Purba ini menyuruh 4 orang terduga pelaku ini untuk memaksa meminta utangnya itu. Namun karena tidak ada, si Robinson ini diminta untuk menyerahkan mobilnya, 1 unit mobil Kijang Krista. Saat itu dia diintimidasi dengan para pelaku ini hingga akhirnya menyerahkan mobil tersebut beserta STNK-nya kepada para pelaku. Nah, hingga sampai saat ini mobil tersebut belum ada diamankan oleh pihak polisian. Padahal menurut korban ini mobil tersebut berada di rumah si Boru Purba ini. Hingga tadi sempat kita konfirmasi ke Kanit Reskrim Polsek Medan Sunggal, Polsek Sunggal maksud saya, mengatakan bahwasanya saat ini barang bukti dan pelaku lainnya masih dalam pencarian pihak kepolisian begitu. Dia beranggapan bahwasanya tidak segampang itu polisi menemukan barang bukti dan pelaku yang hingga kini masih belum diketahui di mana. Kanit Reskrim juga tadi mengatakan bahwasanya terkait laporan ini itu sah-sah saja dilakukan oleh korban karena kemungkinan korban ini belum puas begitu dengan apa yang dilakukan oleh Polsek Sunggal. Begitu Molly dan Bang Tajli. Alfiansyah, kalau untuk 1 pelaku prosesnya sudah sampai di mana? Ya, 1 pelaku sudah di tahap putusan sidang ya Bang, dikenakan 2 tahun penjara dan saat ini sudah menjalani proses hukumannya Bang. Begitu Bang. Ini kan itu kan dari kasusnya, tapi kan katanya tidak ada profesionalitas nih dari Kanit Reskrimnya ya. Itu seperti apa Bang rupanya? Sudah berjalan untuk pemeriksaannya kah dari Kanit dan juga penyidiknya ini Bang? Ya, tidak profesional yang dianggap oleh mereka ini bahwasanya saat dilimpahkan ke kejaksaan
polisi itu belum berhasil begitu menemukan barang bukti yang objeknya ini yang dilaporkan ini merupakan mobil itu. Seharusnya menurut kuasa hukumnya itu ketika dilimpahkan ke kejaksaan itu beserta pelaku dan juga barang buktinya harus diserahkan. Namun polisi tidak melakukannya, hanya menyerahkan pelaku saja. Nah, hal tersebutlah yang dianggap tidak profesional oleh korban dan juga pengacaranya. Oke, itu Bang ada, sorry Bang, ada wawancara ke pihak Kanitnya sendiri nggak? Apa alasan mereka kenapa tidak menyerahkan untuk barang buktinya itu, Bang? Ya, seperti yang saya katakan tadi, Kanit Reskrimnya itu mengatakan bahwasannya saat ini masih dalam pencarian begitu mobil ataupun pelaku lainnya, makanya tidak diserahkan ke kejaksaan karena mobil yang dilaporkannya ini belum berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian begitu, Meli. Oke, jadi memang karena itulah makanya dilaporin ya Kanitnya ya. Kalau untuk total utang korban tadi berapa, Alfiansyah? Ya, untuk total utang sendiri itu ada sekitar 40 juta dan sudah dibayar 3 juta rupiah, Bang, dengan cara menyicil begitu, Bang. Oh. Berarti ini masih proses ya, Bang? Untuk Kanitnya juga masih dalam proses penyidikan juga, seperti itu, Bang Alfiansyah? Ya, terkait laporannya itu memang tadi baru diterima saja, kemungkinan akan diproses juga oleh pihak Propam Polda, begitu, Meli. Oke, baik. Kalau gitu kita tunggu ya Bang, apakah memang bakal diperiksa nih untuk Kanit dan juga penyidiknya ya Bang Alfiansyah. Terima kasih Bang atas laporannya Bang. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat bertugas kembali Moli dan juga Bang Tebi. Iya. Jadi sebenarnya sudah balance juga kan? Iya kan? Kan memang nggak dapet. Enggak, gini. Si korban itu utang 40 juta. Oke. Baru dibayar 3 juta. Diambil mobilnya. Memang secara hukum itu tidak dibenarkan karena harus sama dengan putusan kan, pengadilan. Yang kayak pinjol-pinjol itu iya. Kan hampir sama kan Bang? Harus jatuhnya dengan putusan pengadilan kan. Memang secara hukum itu salah melakukan perampasan, tapi kalau secara kita sebagai manusia ini namanya kita berhutang kan. Iya kan pala kok nggak dibayar itu duit. Iya, 37 juta lagi ya Kijang Krista ya udahlah gitu kan. Kijang Krista punya lama itu kan? Iya. Dijual pun nggak sampai 20 nggak sih? Sampai ya sekitar segitu juga harganya, 50-an mungkin. Sebenarnya imbang, cuman mungkin nggak terima nih korban ya Bang. Benar. Harus ada dispensasi kali ya korbannya mintanya itu ya. Tapi kalau dilempar ke TikTok, jadi korbannya kena hujat juga ya, namanya kau berhutang. Makanya bayar gitu kan. Wajib, memang gitu dia. Kayak yang apa rentenir-rentenir yang ngutip duit punya pinjol-pinjol itu. Itu kan pasti ada kayak komennya pro dan kontra kan. Nggak sepenuhnya belain debt kolektornya, nggak semua juga belain korbannya. Nah, yang nonton TikTok ini menurut kalian kayak mana nih kira-kira? Apanya? Dari kasus ini komen lah. Siapa yang menurut kalian yang salah, siapa yang menurut kalian benar? Coba kasih tahu bagaimana dari perspektif kalian masing-masing, karena pasti beda nih ya kan. Beda anggapan. Cuman yang anehnya jatuhnya kenanya ke Kanitnya Bang, itu sih. Iya. Amat sangat menyedihkan itu ya, kayak yang Kanit aku udah berusaha gitu loh. Iya, soalnya satu pelakunya sudah ditahan juga kan. Tapi tetap salah nih ya, namanya manusia tidak ada puasnya kecuali semua hal yang diinginkannya itu kembali, nggak mau dia pun 50-50, maunya 100% gitu. Baiklah Tribuners, kita lanjut ke berita ketiga aja nih ya kan. Jadi ini ada Polres Tanah Karo menggelar rekonstruksi terkait kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Susuk Kecamatan Tiganderket pada Senin tanggal 15 Mei 2023 hari ini. Jadi rekonstruksi yang digelar di halaman apel Mapolres Tanah Karo di Jalan Veteran Kabanjahe ini diperankan langsung oleh pelaku Muara Pelawi. Ini mungkin Tribuners bisa nih minta sama Bang Tazli nih. Bagaimana Bang kasusnya nih? Coba dikasih tahu ke kita. Ya karena begitu banyaknya kasus kriminal. Aku agak lupa ini kasus yang mana, tapi terkait perselisihan masalah rumput katanya kemarin kan. Dan bukan Tiganderket. Derket. Maaf ya yang tinggal di sana Tiganderket. Jadi ini mungkin kita nanti bakal ngulik-ngulik juga persoalannya yang mana ya. Karena lumayan, apalagi aku pribadi bacain banyak berita kriminal,
aduh ini yang mana gitu. Kecuali yang viral nih kayak AKBP Akhirudin, itu pasti aku dibilang AKBP Akhirudin di sini aku tahu oh ini kasusnya gitu. Cuman ini kurang ingat nih Tribuners yang Jadi mana. tadi pas rekonstruksi ada 34 adegan yang diperagakan pelaku. Oh, banyak juga ya. Tapi Bang, anehnya gini, kalau yang kasus kemarin itu apa tuh yang pengeroyokan yang di Jakarta. Akhirudin. Bukan Akhirudin, itu di Medan, yang di sana. Oh. Yang anaknya Alun Trisambodo tuh siapa? Mereka kan rekonstruksinya tuh di lokasi David. kejadian. Korbannya David. David. Itu kan mereka rekonstruksinya tuh di tempat kejadian. Iya benar. Kenapa yang di Medan nih kayak Akhirudin, terus ini digelarnya itu di halaman Polres gitu? Ya itu hasil diskusi bersama mungkin untuk mengurangi resiko yang terjadi di lapangan. Oke. Dalam hal ini itu ada posisinya di rumah Akhirudin, TKP-nya ada juga di Ring Road. Itu kan publik melihat tuh. Jadi untuk mengurangi resiko dibuatlah di Polda. Mungkin pengamanannya Yang David kan lebih serem, tapi bisa dia buatnya pas di lokasi kejadian kan? iya, karena itu ditangani berani orang oleh Medan. Polda Metro Jaya Karena mungkin tahu ya. orang Medan serem-serem. Bisa jadi. Dan untuk menghindari adanya gesekan antar mereka. Baiklah Tribuners, kita saksikan aja lah dulu video berikut ini. Muara Pelawi dengan perkataan oi hanya dan kemudian melanjutkan perjalanan. Oleh tersangka atas nama Muara Pelawi melihat beberapa orang yang melintas di kedai kopi sambil berteriak super sembiring telah mati di ladangnya. Dan kemudian oleh saksi atas nama Zarneta yang diperankan dari Surbati. Tujuan kita melakukan rekonstruksi agar memperjelas suatu permasalahan di lapangan. Ini kasus 338 yang ada di Desa Susu, Kabupaten Taro. kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan 338. 35 adegan. Kenapa Pak? Ya, berdasarkan dari keterangan pelaku dan keterangan saksi yang kita terima. Ya. Kenapa nih Pak bisa dijelaskan? Ya, semua itu kita menimbang. Selamat siang menuju untuk seluruh Kita lakukan di Polda. Nah nih Tribuners, jadi untuk lengkap kasusnya apa kita langsung ke reporter aja lah ya. Jadi ini ada Bang Nasrul. Halo Bang Nasrul. Halo Bang Nasrul. Oh jadi kita belum terhubung ternyata sama Bang Nasrul nih ya. Oke. Halo, selamat sore. Ini dia. Bang Nasrul. Mauli dan Bang Tazli. Iya. Bang, ini seperti apa Bang sebenarnya kasus yang dialami oleh Muara Pelawi nih pelakunya? Gimana Bang? Bisa mungkin diceritakan kembali sedikit tentang peristiwanya? Silakan Bang Nasrul. Ya, agak ini. Iya, lama agak juga nggak apa-apa sebentar. Bang. Biar nongkrong kita di sini sampai jam 12 malam. Kalau kira-kira susah sinyalnya dimatikan layar juga nggak apa-apa, suara aja Nasrul. Nggak bisa. Boleh mau lihat muka Bang Nasrul. Silakan Bang. Ini dapat saya sampaikan Kak, untuk kasus ini terjadi pada hari Minggu tanggal 2 bulan April yang kemarin lalu. Terjadi pembunuhan di Desa Susu, Kecamatan Tigan Reket, Kabupaten Karo, yang dilakukan oleh Muara Pelawi terhadap seorang yang juga masih satu kampung, pelaku yaitu supir sembiring. Saat itu pas kejadian mereka ini berkelahi dikarenakan adanya cekcok akibat rumput, di mana pelaku ini menuduh kalau si korban itu telah mengambil rumput yang di tempat biasa pelaku itu ngarit begitu Kak. Yeah. Jadi karena dia ada situ ada perkataan
yang kurang menyenangkan dari korban. Pelaku sempat emosi dan langsung mengayunkan sebilah senjata tajam yang berupa celurit ke tubuh korban begitu Kak. Dan tadi dilakukan rekonstruksi. Pelaku itu menjalani sekitar 34 adegan, di mana dari awal sampai akhir pelaku membunuh si korban begitu Kak. Kalau untuk proses penangkapan pelaku bagaimana kemarin itu, Nasrul? Untuk proses penangkapan kemarin Bang, setelah pihak Polres Tanah Karo mendapatkan laporan adanya kasus pembunuhan ini, langsung dilakukan proses penangkapan terhadap pelaku ini di hari yang sama begitu Bang. Karena saat pihak Polres menuju ke sana dan dilakukan serangkaian pengembangan, sempat sebelumnya si pelaku ini sempat diinterogasi oleh personel polsek yang ada di sana. Namun saat itu si pelaku tidak mengakui kalau korban ini dibunuh oleh si pelaku. Namun dari serangkaian pengembangan didapatkan informasi atau didapatkan bukti-bukti yang mengarah ke pelaku ini Bang. Pelaku ini sendiri ditangkap di kawasan Kabanjahe begitu Bang. Oke Bang, itu kan Abang Di bilang hari yang ada sama. laporan dari pihak pihak kepolisian menerima laporan kalau ada pembunuhan. Itu berarti ada saksi yang melihat peristiwa itu Bang Nasrul? Nah, saat itu Kak, untuk saksi waktu pembunuhan itu nggak ada. Namun warga melihat kalau si korban ini sudah tergeletak di perladangan di TKP, sudah bersimbah darah dan dalam keadaan meninggal dunia begitu Kak. Saat rekonstruksi tadi juga didapatkan informasi kalau si pelaku ini setelah melakukan aksinya sempat dia ke kedai kopi dulu. Ke kedai kopi terus warga nggak lama berteriak kalau si korban sudah meninggal begitu Kak. Dan si pelaku juga sempat diajak, yuk kita lihat nih ada yang meninggal begitu. Gara-gara ada yang dibunuh gitu. Tapi si pelaku sempat menolak beberapa kali, namun sempat ke sana dan sempat pulang lagi ke rumahnya begitu Kak. Oh, tapi ditangkapnya di Kabanjahe ya? Ditangkapnya di Kabanjahe, sempat karena bersembunyi di rumah kerabatnya begitu Kak. Oke Bang, selesai dari rekonstruksi ini apa Abang sempat nanya-nanya nih ke pelaku terkait peristiwa ini dan apa ada yang dijawab oleh pelaku sendiri Bang Nasrul? Nah, untuk pelaku tadi Kak nggak sempat bisa ditanyain karena faktor keamanan. Pihak kepolisian langsung membawa pelaku ke ruang penyidikan kembali untuk diamankan karena tadi saat proses rekonstruksi ramai dihadiri oleh warga sekitar desa maupun keluarga dari pihak korban begitu Kak. Jadi tadi si pelaku ini belum sempat dimintain keterangan, langsung dibawa ke ruang penyidikan. Namun tadi saya juga sempat mewawancarai istri dari si korban begitu Kak. Istrinya ini pada saat rekonstruksi tadi terlihat cukup histeris. Saat rekonstruksi dia terus-terusan menangis dan saat si pelaku dibawa lagi ke ruang penyidikan, dia langsung berteriak-teriak pembunuh dan gitu Kak. Dan pihak keluarga juga berharap kepada pihak kepolisian untuk memberikan hukuman yang setimpal. Diharapkan pelaku ini dijerat dengan hukuman seumur hidup atau mati begitu Kak. Jadi kan Nasrul tadi ada 34 rangkaian ya adegan yang diperagakan pelaku. Nah, kalau kita dengar kronologi pembunuhannya itu sangat simpel sebenarnya. Gara-gara nggak senang langsung dia tebas korban. Nah, itu dari 34 adegan itu apa aja nih kronologi yang dijabarkan nih Bang? Iya, dipaparkan. Nah, untuk kronologi dari mulai awal, jadi si pelaku ini memang pagi-pagi ke peladangannya Bang, karena untuk biasa ngarit juga katanya. Kemudian di situ dia lihat si rumputan yang biasa diarit ini udah nggak ada gitu. Dia sempat bertemu dengan si korban, cuma berpapasan gitu aja. Kemudian nggak lama berpapasan lagi, sempat ditanya, iya. Ini kau yang ngarit rumput di tempat aku ini? Iya. Kenapa rupanya? Kata si korban. Terus si pelaku juga sempat, ya kau jangan ngegas katanya gitu kan. Nggak lama ini masih dari proses rekonstruksi yang saya lihat tadi, si korban awalnya sempat mengacungkan sebilah parang. Nah, inilah yang membuat si pelaku menjadi emosi, naik darah. Kemudian secara spontan dia langsung menebas bagian dada si korban begitu Bang. Oke, jadi
untuk adegan itu aja sampai 34 adegan nih ya Bang nih yang diperagakan ya. Tapi Bang Nasrul ini jadi kenapa, dari mulai Bang? awal sampai dia akhir sampai setelah setelah pembacokan itu dia juga diperankan lagi. Setelah dari situ dia ke kedai kopi, dia ke ladangnya lagi, dia sempat kembali ke rumah begitu kan. Oke Bang, ini kan terkait rekonstruksi juga ini. Kenapa nggak langsung dibuat di lokasi kejadian atau TKP-nya Bang? Kenapa dibuat di Mapores Bang? Ya, ini juga jadi pertanyaan bagi keluarga. Keluarga juga sempat bertanya kepada saya, kenapa ini dilakukan di sini? Karena sebelumnya mereka mendapatkan surat pemberitahuan kalau rekonstruksi akan dilakukan di TKP begitu atau di desanya itu. Tapi dari penjelasan pihak kepolisian tadi memang mengingat dari keamanan, faktor keamanan baik keamanan pelaku, keamanan pihak Polres sendiri juga. Jadi pihak Polres memilih untuk melakukan rekonstruksi di Polres Kak untuk mencari titik yang lebih aman begitu. Oke, jadi supaya aman juga ya pelakunya yang nggak diamuk masa. Takutnya khawatirnya itu ya Bang? Ya karena tadi juga saya lihat memang rekonstruksi cukup aman, namun memang ada beberapa teriakan-teriakan dari pihak keluarga begitu Kak. Oke. Baik, terutama dari istrinya yang histeris. Baik, terima kasih Bang Nasrul atas laporan ini. Kita tunggu untuk perkembangannya ya Bang. Mungkin nanti ketika udah persidangannya ya. Untuk vonisnya juga. Terima kasih Bang Nasrul. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Ya, sore Kak. Itu dia Tribuners ya. Jadi rekonstruksi alasannya kenapa dibuat di Mapores, nggak buat di TKP. Itu ada alasannya juga ternyata ya. Mungkin tadi Tribuners ada yang nanya nih ya kan. Baiklah Tribuners, kita udah bacain 3 berita hari ini. Aku mau ingetin lagi nih buat kalian selalu saksikan untuk Selamat Sore Medan, program kita yang membahas 3 berita yang hot topic di hari ini. Jadi kalian bisa langsung nonton aja di live semua media sosial kita. Terus itu bakal tayang setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kita ini di hari Senin jatahnya. Besok ada uak-uak sama abang-abang. Iya, uak-uak ya itu. Rambutnya putih semua, uak-uak kan. Penasaran kan siapa yang rambutnya putih semua uak-uak itu? Nonton besok jam 17 yang waktu Indonesia Barat. Bukan Kanit tadi ya. Bukan. Soalnya namanya sama. Iya. Jadi buat Tribuners juga yang kepengen cari rekomendasi wisata atau berita-berita yang lagi populer, berita yang lagi booming, yang informatif nih, buat kalian bisa langsung cek aja TikTok kita di Tribun Medan Explore. Di situ bakal lengkap banget karena wisata, berita, kuliner, terus kuis yang bisa kalian terapin juga, ya kan? Langsung aja pokoknya dicek. sesuatu segala bentuk hal-hal Kegiatan. duniawi lah. Di situ semuanya dia ya, gabut yang ngisi semua. Kayak kegabutan gitu, semua diisi ya, nggak takut kita ya. Jangan lupa di follow nih Tribuners. Oke deh, kalau gitu aku Molly. Aku Tazli. Dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.